Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com, masih dengan Kak Wawan ya. Oke, teman-teman, kali ini kita akan membahas soal UTS 1 Fisika Dasar 1 di TPB ITB ya teman-teman. Ini soal tipe keempat. Jadi soal ini kayaknya mewakili soal terakhir ya di dalam UTS dinamika eh, dinamika benda titik ya, dinamika hukum Newton. Oke, variasi soal ini ya ini teman-teman. Ini ya. Nah, soal benda bertumpuk, oke, benda bertumpuk kemudian dihubungkan dengan tali, ada katrolnya. Nah, ini biasanya soal yang sering muncul gitu ya, favorit. Jadi ini sengaja saya tampilkan di episode terakhirnya, di video terakhir ini, karena ini mewakili soal nomor 2, yaitu soal tentang dinamika di dalam UTS Fisika Dasar 1 di TPB ITB ya. Jadi kita simak seperti apa informasinya. Jadi massa M1 ya di atas, oke, masanya 2 kilo teman-teman. Kemudian massa M2-nya, massa M2-nya 3 kilo. Oke, jadi ini 1 kilo, ini 2 kilo. Kemudian massa M3-nya 1 kilo, 1 kilo nih. Oke, kemudian lantainya licin. Oke, kalau lantainya licin berarti koefisien gesek statis atau kinetisnya di sini di lantai itu mionya sama dengan 0 ya, koefisiennya, koefisien geseknya. Kemudian nah ini yang agak berbeda, gunakan G 10 meter per sekon kuadrat. Biasanya di buku-buku textbook universitas, di Halliday, di Tipler, Giancoli dan lain-lain, itu biasanya G-nya 9,8 teman-teman. Nah, ini kenapa 10? Karena ini kasus khusus di UTS ya. Karena untuk memudahkan perhitungan gitu. Jadi dibulatkan 9,8 jadi 10 ya. Jadi sebenarnya sah-sah saja, tidak apa-apa ya. Oke, kemudian nomor pertanyaannya adalah buatkan diagram gaya, diagram benda bebas ya, diagram benda bebas gayanya untuk tiap masing-masing M1, M2, M3. Kemudian yang keduanya tentukan besar percepatan masing-masing. Oke, jadi M1 berapa percepatannya, M2 berapa, M3 juga berapa. Oke. Oke, kayaknya ada yang salah. Nah, ini salah teman-teman. Oke, gambarnya ada yang salah. Oke, harusnya yang ini yang ditarik. Nah, ini yang ditarik. Sorry, jadi balok satu yang ditarik ya. Set. Nah, gitu. Di sini ada ini. Nah, situ. Oke. Ini katrolnya. Oke, jadi si M2 ditarik oleh T1, oke. Dia diam. Kalau M1 baru ditarik oleh balok M3 ya. Oke. Kemudian T2, T1, T2 berapa? Oke. Nah, teman-teman, kita jawab saja persoalan ini. Sebenarnya cukup mudah, teman-teman. Kita gambarkan diagram benda bebas ya, diagram gaya untuk nomor A ya. Oke, nomor A. Oke, saya tulis di sini aja nggak apa-apa biar ngurut ke sana. Oke, masing-masing benda ya teman-teman, berarti dari benda M1 dulu tuh yang di atas, benda M1. Oke, kalau benda M1 berarti gimana? Yang pertama kita tulis benda titik ya, karena ini bendanya titik, jadi kita tidak boleh menuliskan kotak gitu. Jangan benda titik ya, karena diagram bendanya ini persoalan benda titik, tidak ada dimensinya ya. Oke, kemudian karena dia ada apa itu, punya massa, berarti punya B berat ke bawah ya, W1 gitu. Atau nanti M1 kali G boleh. Nah, gitu. Kemudian ada G normal ya, karena dia ada permukaan ya di bawahnya, di bawah bendanya. Dia ada G normal ke atas N1. Kemudian dia ditarik oleh T ya teman-teman. Dia ada T di sini, T2. Nah, berarti si M1 itu ditarik ya ke sana, ke kanan oleh T2 ke sini. Oleh T2. Nah, kemudian karena di antara di sini ada koefisien gesek, teman-teman, ya di sini nih di antara M1 dan M2 ada koefisien gesek. Ya, ada mu S, ada mu K. Nah, berarti kalau dia ditarik ke sini artinya si M1 bergerak, teman-teman. Kalau bergerak, oh berarti ada gesek kinetis, teman-teman. Kemana arahnya? Berarti melawan arah geraknya. Kalau T2 membuat M1 bergerak ke kanan, berarti si geseknya berlawanan dengan T2, berlawanan dengan arah geraknya. Berarti ke sini. Ini adalah FK1 dan 2. FK1 aja. Oke, gesek kinetis benda 1. Oke, kemudian kita tinjau benda 2. Benda 2 yang di bawahnya ya, benda 2. Oke. Karena dia punya massa seperti biasa, dia punya B berat. Berarti
berarti ada W2. Oke, M2 dikali G. Oke. Kemudian ada G normal N2 ya. Oke. Nah, teman-teman, kemudian gaya apa lagi yang bekerja di N2? Lihat ini tentang hukum Newton ketiga, teman-teman. Karena M1 dan M2 itu dua benda yang saling kontak, oke, saling bersentuhan. Oke. Kira-kira itu ada timbul aksi reaksi, teman-teman. Kira-kira apa aksi reaksinya? Nah, si benda M2 itu mendorong benda M1. Mendorongnya dengan gaya apa? Dia mendorongnya dengan N1. Ya, berarti si N1 ini adalah aksi dari massa 2 ke massa 1. Artinya si massa 2 massa 1 itu akan memberikan reaksi kepada M2. Arahnya berlawanan dengan aksinya. Kalau aksinya ke atas berarti reaksinya ke bawah pada benda 2 ya. Ke sini. Nah, ini adalah N1 ya. N1 aksen, N1 lah boleh, N1 aksen. Oke, itu pasangan aksi reaksi ya, sudah terpenuhi. Gayanya berlawanan, besarnya sama, kemudian bekerja pada benda yang berbeda. Bukan benda ini doang, tapi dua benda yang berbeda. Kemudian ada lagi, teman-teman, aksi reaksinya apa, teman-teman? Ini. Nah, ini adalah aksi dari gesekan si M2 ya. Gesekan dengan si M1, oke. Arahnya ke sini, berarti si M1 akan memberikan reaksinya kepada benda M2. Reaksinya adalah lawannya ini, berarti ke sini. Nah, sama dengan kasus N1 ya, TFK1 aksen. Nah, seperti itu, teman-teman, aksi reaksi gaya pasangannya. Oke, yang terakhir adalah M3 ya, benda 3. Kalau benda 3 mah lebih simpel, oke, dia cuma vertikal aja. Berarti di sini ada W3 atau M3 dikali G. Kemudian di sini ada tegangan tali, teman-teman, T2 ya. T2. Oh, di sini belum ada. Oh, udah. Berarti T2 di sini sama T2 di sini sama, teman-teman, karena talinya dihubungkan dengan sama, tidak dipisahkan, dan katrolnya ini ideal ya. Katrolnya tidak bermassa. Katrolnya tidak bermassa dan tidak berotasi. Tidak bermassa dan tidak berotasi, sehingga si tegangan talinya itu memberikan gayanya sama ya, tiap titik ke segala arah ya. Jadi di tiap titik ini T-nya sama, ini juga T2. Oke, ini adalah untuk menjawab nomor A, teman-teman. Kalau untuk menjawab nomor B, nah ini kita tinjau persamaan hukum Newtonnya, teman-teman, untuk tiap-tiap benda. Oke. Yuk kita tuliskan untuk misalkan benda apa dulu? Benda M1 boleh. Benda M1. Nah, benda M1 berarti apa? Benda M1. Dia geraknya ke kanan. Oh, berarti sigma Fx, teman-teman. Sigma Fx sama dengan M1 dikali A. Oke, gaya-gayanya apa aja yang di M1 tadi di sini? Nah, ini ada T2, ada FK1. Berarti ada T2 min FK1 dengan M1A. Oke. Nah, kemudian kalau sigma FY-nya boleh. Sigma FY-nya sama dengan 0 ya, tidak ada percepatan arah sumbu G. Berarti ada N1, oke. Min M1G ya, sama dengan 0. Berarti N1-nya adalah M1G. Nah, berarti si FK1-nya bisa nemu nih. FK1 adalah mu K1 dengan N1. Yang satunya ini, berarti mu K1 kali M1G. Itulah FK-nya, gaya geseknya. Kemudian kita tinjau benda 2. Oke. Kita tinjau benda 2. Benda M2. Benda M2 yang bawah ya. Berarti kalau sigma Fx-nya gimana? 0, teman-teman. Kenapa 0? Karena dia diam. Dia tidak bergerak si M2 mah. Ya, M2 itu tidak bergerak, teman-teman. Berarti gaya-gaya semua X apa aja? Nah, ada M2 itu ini ya. Oh, ini kurang 1, teman-teman. Dia ditarik oleh T1. Nah, sorry. Nah, jadi yang ini FK1 min T1 sama dengan 0.
Jadi FK1 nya sama dengan T1. Jadi sebenarnya ini tidak untuk mencari percepatannya kita tidak gunakan M2. Oke, M2 nya skip aja. Berarti kita lanjut ke benda M3 aja. Karena di sini udah ada persamaan 1 nih. Nah, ini persamaan 1. Kita perlu cari persamaan lagi untuk menyelesaikan dua persamaan ya. Oke, berarti sigma FY ini ya. Sigma FY sama dengan M3 dikali A. Karena grafnya ke sini. Oke, berarti percepatannya positif sesuai arah geraknya. Berarti ada W3 dikurangi T2 sama dengan M3A. Berarti W3 min W3 nya buka aja ya, M3 G ya, min ini pindah luas ke sini, M3A sama dengan M3 dikali A sama dengan T2. Nah, ini ada T2, di sini ada T2. Kita substitusi aja T2 nya ya, yang ini atau yang ini agar kita mendapatkan A. Nah, ini kita rubah, yang ini saya rubah. Jadi T2 sama dengan ini pindah luas ke sini. Jadi M1A ditambah FK1. Nah, berarti T2 ini sama nih. Ya udah, berarti kita ada dua T2. Ada dua persamaan. Berarti lo masukin T2 yang ini ke sini. Nah, ke situ teman-teman. Berarti saya tulis ulang, M3G dikurangi M3A sama dengan ini. Ya, M1A ditambah FK1 apa? Ini mu K1 M1G. Nah, A sama A digabung. Berarti ini ada A. Ini pindah ke sini, ini ke sono. Jadi M3G dikurangi ini mu K1 M1G sama dengan M1 tambah M3 dalam kurung A. Nah, sehingga A-nya nemu nih. Berarti A-nya adalah ini M3G kurangi mu K1 M1G dibagi M1 tambah M3. Ya udah teman-teman, masukin aja nilai-nilainya. M3 berapa? M3 nya 1 kali 10 G ya. Mu K-nya 0,2. Oke. 0,2. M1 nya 2 ya. M1 nya 2 dikali 10. Oke, M1 nya 2 tambah 1 ya, M3 1 berarti 3 di bawah. Berarti ini 10 dikurangi 0,4. Nah, per 3. Jadi 6 dibagi 3 2 meter per sekon kuadrat. Jadi A1 sama A3 itu A1 sama A3 sama karena berbeda bersama-sama ya. Jadi nilainya A. Berapa A-nya? 2 meter per sekon kuadrat. Ya, untuk A1 sama A3. Kalau A2-nya 0. A2-nya 0. Kenapa? Karena dia diam. A2 ditahan oleh T1, diam ya. Oke, itu untuk menjawab persoalan nomor B. Sekarang nomor C. Nomor C itu apa? Tegangan T1 dan T2. T1 bisa dicari dari sini teman-teman. Nah, ini. Oke, sini nomor C. T1 adalah ini. FK1 adalah mu K1 dikali M1 dikali G. Mu K1 nya kan 0,2 nih. M1 nya 2, oke. G nya 10. Berarti 0,4 kali 10 berarti berapa? 4 Newton. T1 nya. Oke. Kalau T2 nya cari yang mana aja, mau yang ini atau yang ini, silahkan. Mau yang ini juga boleh lah. M1A nah ini. M1A ditambah mu K E1 M1 kali G. Oke. M1 nya 2 ya. Oke. 2 dikali A nya 2 ya. A nya 2 ditambah mu K nya 0,2 dikali 2 dikali 10. Berarti 4 ditambah ini 0,2 dikali M1. M1 nya berapa? 2 ya. Oh, ini bentar. M1 nya M1A M1 nya mana? 2 ya. 2 kali 2 4. Oke, benar. 0,2 dikali 2 4. Oke, di situ T2 nya. Oke, bentar. Mu K nya 0,2. Di sini M1G. M1 nya 2, oke. G nya 10. Berarti ini 4 ya.
T2 nya 8 Newton. Coba kalau cara yang ini, M3 nya 1 10 dikurangi M3 nya 1 kali 2 ya, berarti T2 nya berapa? 8 Newton, sama berarti ya. Berarti 8 Newton T2 nya sama. Kira itu berbeda. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan di dalam pembahasan soal UTS 1 tentang dinamika gerak, dinamika benda titik, tentang kaidah hukum Newton. Oke, tetap semangat, optimis untuk menggali soal-soal ataupun materi di dalam fisika dasar. Oke, mungkin itu saja dapat kakak sampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you next time. Salam fisika.com. Dadah.